Assalamualaikum. Jadi aku lagi di Park Yordana, itu deket dengan kampus AGH dan juga deket dari kos-kosan. Nah, di sini orang-orang pada main seluncuran di bukit sana. Terus keluarga-keluarga pada main. Jadi kayak anak-anak, misalnya anak 10 tahunan, 5 tahun gitu-gitu, pada meluncur tuh kayak di situ. Meluncur pakai alat yang mereka bawa sendiri. Jadi sekarang lagi musimnya alat seluncuran. Mungkin itu belinya di toko olahraga gitu kali, atau di supermarket mana aja ada sih. Nah, terus orang-orang pada bikin boneka salju. Nah, ini hasil dari yang aku bikin ini. Nggak tahu ini apa, cuma gundukan saja. Nggak bisa bikin di sana. Nih loh, jadi strukturnya salju tuh begini nih. Tuh. Jadi kayak es serut. Es serut biasa gitu, kayak es serut buat di es mana aja lah. Es di Indo kan kayak gini, es serut. Jadi struktur salju tuh kayak es serut. Terus kalau turun salju tuh bisa macam-macam jenisnya, ada yang grit, ada yang salju bola biasa. Nanti aku akan tunjukin deh contohnya grit sama salju biasa. Terus untuk bikin boneka salju caranya gampang sih, tinggal di ini aja, diulur-ulur kayak gini, terus sampai dia gede gitu. Nih kayak gini. Jadi ngumpulin sambil diputar-putar. Ya anggaplah ini, Nah terus nanti setelah itu ditumpuk, terus bikin lagi. Itu seterusnya sampai jadi mainan salju. Nih misalnya kayak gini, terus tinggal kepalanya. Untuk sampai bundar banget. Nah anggaplah ini udah bundar. Terus nanti baru deh dikasih mata, tangan, kepala. Misalnya ini dikasih apa namanya, kasih tanduk. Itu nanti setelah dikasih tanduk bisa dikasih hiasan yang lain. Itu inilah. Ini contohnya kayak gini, cara bikin boneka salju tuh kayak gini. Terus nanti tinggal dikasih hiasan. Sekarang kita kembali ke Park Yordana lagi. Ini adalah aku ambil beberapa hari setelah yang tadi. Jadi aku mau kasih lihat kalian gitu bagaimana progres winter. Jadi yang aku ambil saat ini di video ini adalah ketika winternya udah mulai hilang gitu, saljunya sudah mulai agak sedikit. Terus ini aku ambil pas hari kerja supaya sengaja sih biar nggak terlalu rame. Dan memang benar di sini nggak terlalu rame, nggak kayak kemarin hari weekend. Tapi masih bisa untuk dimainin mainan kayak gini. Jadi sekarang di bukit ini banyak sekali orang-orang yang ingin bermain luncur-luncuran. Nah, aku kalau setiap ngeliat kayak gini ikut seneng juga, karena kan ya karena di sini aku merantau, tidak punya keluarga, jadi ngeliatnya tuh jadinya inget keluarga gitu loh. Dan mereka di sini pada pakai alat luncuran yang kayak yang orang pakai, yang bawa itu yang warna biru itu adalah papan luncur untuk dewasa dan anak-anak, yang kayak kereta itu juga. Jadi mereka tinggal jalan kaki ke bukit caranya, terus mereka luncurin pakai alat yang tadi. Ini seperti yang kita lihat sekarang. Jadi sangat menarik ya, karena ini hiburan gratis sih. Tuh, sambil bawa anak, sambil gendong anak gitu kan, sangat menarik dan hiburan yang murah meriah lah gitu. Soalnya kalau bukan salju, kapan lagi kita bisa main seluncuran kayak gitu kan? Oh iya, karena pandemi ini nggak semua tempat skating itu dibuka.
beberapa mungkin ya, atau gimana, pokoknya yang di dekat kos-kosanku itu nggak buka. Padahal biasanya sebelum pandemi selalu dibuka. Jadi ini adalah alternatif mainan hiburan salju. Oh ya, bagi yang penasaran tekstur salju itu ya kayak es serut aja. Kalau kalian punya minuman di Indonesia, es serut itu ya kayak salju ini, teksturnya sama persis. Terus untuk suhu di sini saat videonya diambil itu sekitar mungkin -5 sampai -10 lah, tergantung dari jamnya karena tiap jam beda-beda. Tapi di Krakow ini tahun ini yang paling dingin itu adalah -13. Jadi tapi tetap nggak sedingin 2 tahun yang lalu lah. Terus aku melihat tanda-tanda bahwa besok-besoknya nih saljunya akan nggak ada. Dan memang benar, beberapa hari kemudian setelah video ini diambil, saljunya sudah reda, nggak ada gitu, udah nggak turun lagi, sehingga nanti bukit ini akan hijau lagi, nggak putih lagi seperti itu. Kok bisa sampai sejauh itu? Jadi mungkin rasanya kayak main seluncuran ya, kayak seluncuran anak TK. Tapi aku di sini nggak ikut-ikutan karena nggak punya alat itu. Nah, ayo kita lakukan hal yang lain, yaitu belajar untuk membuat boneka salju seperti yang tadi udah aku lihatin di video pertama yang depan-depan. Jadi caranya itu susah gampang. Sebenarnya sih butuh bantuan minimal 2 orang kalau mau bikin boneka salju yang benar-benar besar. Nah, caranya itu kita buat bundaran dulu yang kecil, terus nanti diguling-gulingkan sehingga dia nanti akan besar gitu. Tapi sambil guling-guling kita kumpulin salju yang ada gitu. Jadi sambil membentuknya. Jadi nanti diguling-guling sambil dikumpulin. Jadi kayak bikin adonan lah ya. Terus nanti lama-lama jadi besar. Terus kita butuh bantuan orang lain gitu untuk dorong itu sampai besar lah. Terus habis itu kita bikin lagi bulat-bulat yang lainnya, bola-bola yang lainnya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Terus nanti yang paling kecilnya ditaruh di yang paling besar, dan yang lebih kecilnya lagi ditaruh di yang sudah ditumpuk. Nah, kayak gini nih maksudku. Nah, sehingga nanti bakal jadi deh boneka saljunya. Aduh, nggak punya bikin apa ini, nggak tahu juga. Udah nih, jadi nggak tahu apa ini. Nih, hasil karya nggak karu-karuan. Ivan nih,
Tuh, Tiffany. Kelihatan nggak sih? Tiffany. Berhasil bikin tulisan Tiffany. T-I-F-A-N-I. Gitu guys caranya. Gitu guys. HP ini adalah casing dari plastik. Jadi kamu bisa setting casing yang kamu mau gitu, desain yang kamu mau. Jadi ini contohnya. Jadi karena aku siswa S3, jadi aku bikin casingku itu sesuai dengan kepribadianku, yang berarti aku sekarang sedang S3, jadi aku nulis yang memotivasiku supaya bisa cepat lulus. Terus bisa diganti-ganti sesuai keinginan, motifnya. Terus pokoknya recommended banget lah buat kamu yang kepingin punya casing yang lucu-lucu. Ya, video ini disponsori oleh Streva.id. Streva.id adalah toko yang menjual berbagai macam aksesoris HP. Salah satunya adalah ini. Ini adalah casing HP yang dibuat dengan custom. Jadi kamu bisa suka-suka desain yang kamu mau. Nah, ini adalah casing untuk HP ku yang Xiaomi. Jadi HP apa aja bisa pakai casing ini karena kita sedia banyak jenis HP. Pokoknya bagi kamu yang pengen customize HP-mu supaya tampilannya lebih oke dan sesuai banget dengan kamu banget gitu. Sesuai dengan kamu banget, kamu bisa banget pesan di sini di streva.id. Dadah. Terkadang sulit untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Streva.id hadir untukmu untuk berada di zona nyamanmu. Subsidi ongkir dan promo lainnya hanya di @streva.id, www.streva.biz.id. Boneka salju yang kemarin aku foto itu udah hilang deh. Itu tuh yang gede itu, cuma bawahnya doang kayaknya ya. Kasihan. Nah, sekarang aku lihat yang masih ada aja. Ini. Nah, ini salah satu hasil karya orang sini. Dia patahnya pakai daun apa nih gitu. Terus ada topinya. Hiasannya pakai daun-daun gini. Terus ini tangannya lucu juga. Gitu guys caranya. Udah jadi kan? Buatan orang tapi orang niat banget tuh sampai dia dorong batu itu dari sini kelihatan mereka dorong. Jadi mereka lagi buat boneka salju. Terus caranya itu tadi seperti yang aku bilang tadi. Jadi mereka dorong batu seberat itu. Mereka dorong supaya jadi gede gitu kan. Didorong. Jadi buat mereka tuh kurang gede itu. Perjuangan di bagian sini kena trek matahari, jadinya lebih, kalau kita pegang nih dia lebih cair. Kayak gini hasilnya kalau udah cair. Ini kan kena terik matahari, beda banget rasanya kalau kita nginjek es yang mau cair. Ya, sekarang di kampusku dulu asal juga ini kampus AGH. Masih sama aja AGH, nggak ada bedanya. Ini burung-burung nggak kedinginan. Ini AGH. Jadi ini kereta zaman dulu. Udah nggak ada lagi, jadi dipakai buat museum. Sekarang aku sudah mendekat ke arah rumah guys, dan ini adalah taman di depan kos-kosanku dan banyak banget burungnya lagi makan makanan
pakan burung, terus aku deketin langsung kabur semua. Sedih. Oh ya, megang burung tuh susah banget loh di sini. Aku pun sampai sekarang nggak pernah bisa. Tapi sebenarnya ada caranya tuh dikasih makan terus nanti mereka bisa hinggap di bahu kita. Tapi aku nggak bisa, nggak tahu caranya. Jadi ya udahlah, terus ya itu dideketin dikit aja langsung terbang gitu. Sedih itu makanannya tuh. Lucu banget. Warnanya sama semua, nggak bisa dibedain. Aslinya mereka ada puluhan, ratusan gitu berkoloni. Namanya burung merpati, kan teman-teman. Makasih semua udah nonton. Silakan lihat vlogku yang lain. Subscribe, like, and share. Thank you.